pahala, karena kekuasaan yang membedakan bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah Ustaz Arifin insya Allah sudah menjelaskan kepada Bapak dan Ibu. Maka Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, pilihannya adalah apa? Pahala. Bukan duit tapi pahala. Apalagi dapat pahala, dapat juga apa? Duit. Masya Allah. Tapi dapat duit? Enggak, belum tentu. Nah, pertanyaan saya, kapan orang dibilang cerdas? Menyiapkan Kapan orang dibilang cerdas? Menyiapkan kematian. Menyiapkan kematian. Bukan. Pertanyaan kapan orang dibilang cerdas? Pinter cari duit atau pinter cari pahala? Oh, pinter cari, Masya Allah. Masya Allah. Pasti hadisnya sudah disampaikan secara Arifin. Iya. Tapi kita mempertegas, kadang-kadang otak kita itu kalau nggak disambungin nggak nyambung-nyambung. Masya Allah. Siapa yang cerdas? Orang yang pinter menyiapkan kematian setelah akhirat, tapi nggak nyambung. Ketika ditanya mana yang cerdas, pinter cari duit atau pinter cari pahala? Astagfirullah. Astagfirullah. Bu, Astagfirullah. pinter cari duit atau pinter cari pahala? Astagfirullah. Astagfirullah. Iya. Jadi kenapa kok kita sering sekali antara pengajian dan realita hidup kita berbeda? Kadang-kadang nggak nyambung antara apa? Pikiran sama hati. Ya. Ketika ditanya bahwa orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang menyiapkan apa? Kematian. Hah? Jadi datang kepada Rasulullah SAW seorang bertanya, man aqyasun nas? Siapa itu orang yang paling cerdas? Wa akramun nas, orang yang paling mulia. Lalu Rasulullah SAW menjawab, orang yang cerdas, orang yang paling cerdas adalah aktsaruhum dzikran lil maut. Orang yang paling banyak ingat mati. Paling banyak ingat mati. Makanya dalam kajian kita selalu saya buka, pilih hidup atau pilih mati. Mati. Siapa yang cerdas? Yang ingat mati, pilih mati. Yang pilih mati, sehingga ingat selalu apa? Hidup. Mati. Hidup ingat mati. Astagfirullahaladzim. Orang yang paling banyak ingat mati. Karena paling banyak ingat mati, wa asyadduhum, dan paling banyak isti'dadan, mempersiapkan kematian. Ya. Karena selalu ingat mati, maka persiapannya persiapan hidup atau persiapan mati? Persiapan mati. Persiapan mati. Paling banyak mempersiapkan apa? Kematian. Ulaika humul aqyas, kata Rasulullah. Itulah orang yang paling cerdas. Itulah orang yang paling cerdas. Zahabu, mereka dapat bisarafi dunia, mereka dapat dunia yang paling mulia. Perhatikan Bapak dan Ibu, bukan dapat dunia, karena dunia itu terdiri dari dua. Ada sesuatu yang tidak disukai oleh Allah, ada yang disukai oleh Allah. Mereka dapat dunia, tapi syaraf yang mulia saja, yang halal saja, yang ada pahalanya saja. Itu yang disebut dengan syaraf. Apa itu syaraf? Kemuliaan. Wa karamatul akhirah, dan keagungan akhirat. Ya. Bagaimana kita dapat dunia dan akhirat? Itu tadi, ketika kita apa? Cari pahala. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang hidupnya, Bapak dan Ibu, cari pahala. Cari pahala. Ya Bu? Ya. Betul? Setuju. Cari duit atau cari pahala? Pahala. Insya Allah. Oleh sebab itulah, yuk kita siapkan generasi cari pahala. Amin ya Allah. Kalau dia dapat duit, itu sudah dia terima dahulu pahalanya. Ya. Jangan sampai dapat duit boro-boro pahala.
malah apa? Dosa. Dosa. Kalau orang cari duit Bapak dan Ibu, maka dia akan utamakan apa? Pahala. Duit. Oh, kalau orang cari duit oh ya. Makanya ada kata-kata yang halal, yang haram aja susah. Kenapa? Kenapa perkataan itu keluar? Karena cari duit. Karena cari duit. Masya Allah. Tapi kalau dia cari pahala, Bu, kalau orang cari pahala itu kadang-kadang nggak dapat duit. Betul nggak? Betul nggak? Pak, betul nggak? Tapi nggak tahu di balik pahala itulah ada duit. Ya. Ada seorang guru di Madinah, guru biasa banget. Lalu dia dengan uang yang dia dapatkan dari guru itu, dari gaji sebagai apa? Guru, setiap bulan dia belikan sebagian gajinya itu korma. Lalu itu yang dia bagikan untuk ngasih buka orang. Sekarang Bapak dan Ibu, suatu hari saya ketemu dengan dia, saya lihat dia bagi korma, saya bilang, Masya Allah kormanya bagus banget. Betapa bagusnya kalau korma ini juga bisa dimakan oleh orang Indonesia. Kata dia, bagus kalau kamu mau. Kamu mau bawain untuk orang Indonesia? Mau, saya bilang. Besok kita ketemu. Besok ketemu, Bu, saya dibawa ke gudangnya. Gudangnya itu sebesar inilah. Jadi saya pikir dia mau ngasih cuma satu apa? Ya, satu box gitu ya bisa. Dia katakan, kamu ambil berapapun yang kamu bisa bawa. Waduh, saya bilang ini orang kita pulang pakai pesawat kan, paling maksimal berapa? 25 kilo. 30 kilo, belum termasuk koper kita. Makanya saya bilang, waduh gak sanggup, paling saya bawa 10 kilo aja itu pun. Yang ingin saya sampaikan kepada Bapak, bagaimana seorang guru kok punya korma Banyak. Karena dari awal idenya adalah cari pahala. Maka ketemulah dengan orang-orang yang cari pahala. Sebagaimana orang yang cari duit, ya, orang yang mencari haram, Bu, ketemunya juga orang-orang cari haram. orang-orang yang mencari haram.